Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya Bapak sayangi. Pokoknya Bapak selalu mendoakan ya anak semuanya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat anak semuanya ya. Mari bersama-sama kita selalu patuhi protokol kesehatan anak semuanya agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Ya, anak semuanya nanti bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Alhamdulillah. Nah, hari ini ya semuanya bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar apa? Pintar sekali, kita akan belajar pendidikan agama Islam anak semuanya. Hari ini subtemanya yaitu tentang apa? Kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Nah, siapa sebetulnya Ashabul Kahfi? Udah tahu belum? Kalau belum tahu, ikuti video belajar ini sampai selesai anak semuanya ya. Nah, mari anak semuanya untuk mengawali pembelajaran hari ini, yuk kita awali dengan berdoa bersama ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak semuanya, memberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk anak semuanya, menjadi anak-anak yang soleh, solihah anak semuanya ya. Kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, anak semuanya setelah mengikuti pembelajaran terkait dengan kisah keteladanan Ashabul Kahfi, yaitu apa sih Bapak tujuannya? Nah, jadi peserta didik dapat menjelaskan terkait dengan kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan keteladanan dari Ashabul Kahfi dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya. Tentunya dengan benar anak semuanya ya. Mari untuk belajar hari ini ikuti dengan baik sampai selesai dengan penuh semangat agar anak semuanya memiliki pemahaman yang kuat ya. Itu ya anak semuanya ya. Kita lanjutkan anak semuanya. Ashabul Kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun anak semuanya. Bayangkan 309 tahun ini ada 7 orang pemuda dan seekor anjing ditidurkan oleh Allah. Ini semuanya atas izin Allah semuanya ya. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 semuanya. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Artinya semuanya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 ini dijelaskan semuanya terkait dengan apa 7 pemuda dan seekor anjing yang diturunkan oleh Allah selama 309 tahun. Ini benar apa tidak? Benar terjadi. Ini diterangkan dalam Al-Quran semuanya ya. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi semuanya ya. Saat itu semuanya coba perhatikan, saat itu Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, Dakianus namanya ya. Jadi gubernurnya adalah Dakianus. Dakianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jadi ya, Dakianus seorang gubernur ini memiliki mata-mata. Mencari tahu seluruh pelosok negeri, dicari apakah ada orang yang selain menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus ini menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dakianus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus. Jadi tadi mata-mata, misalkan laporan ada di sana seseorang yang tidak menyembah berhala, nanti dibawa ke hadapan Dakianus. Ini anak semuanya ya. Nah, di sini gambarnya. Nah, ini ada anjing, semuanya seekor anjing ya. Ini jadi dalam ini Ashabul Kahfi ya. 7 pemuda ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di dalam gua. Semuanya ya. Kita lanjutkan ya semuanya ya. Nah,
Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda tadi udah tahu ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar. Ini di Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda memang yang betul yakin ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka teguh atas keyakinannya yang benar, meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu semuanya. Jadi gubernurnya Dakyanus itu penyembah berhala. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakyanus. Jadi diberitakan ya, dilaporkan, terus dikejar semuanya oleh tentara Dakyanus dengan cara bersembunyi di gua. Tadi ada gua ya, ada gambar sebuah gua. Demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka, sebelumnya mereka berdoa kepada Allah semuanya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana, atina, berikanlah min ladunka rahmat kepada kami dari sisimu, wa hayyi lana, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan min amrina, dari urusan rosyada kami. Jadi petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami semuanya ya. Itu adalah Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10 semuanya ya. Berdoa, makanya ini lebih bagus kita lafalkan doa ini setiap habis sholat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini adalah sebuah doa yang pada waktu itu dibaca oleh siapa? Kelompok pemuda yang dikejar oleh Dakyanus, tentara Dakyanus. Karena mempertahankan keimanannya, akhirnya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus. Ini alangkah baiknya juga kita doakan ya. Semuanya kita baca doa ini dalam sehabis sholat. Selanjutnya, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas semuanya. Tadi ada di gambar ya, depannya gua tadi. Kalau ini adalah gambar di dalamnya gua semuanya ya. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga menidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun. Bayangkan semuanya. Tidur di dalam gua selama 309 tahun. Ini seperti tidurnya ini kalau dirasakan oleh Ashabul Kahfi, tidurnya hanya semalam, tetapi dihitung oleh masyarakat sekitar diperkirakan hampir 309 tahun. Sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Jadi memang karena atas izin Allah, jadi tidur mereka itu dijaga oleh Allah. Jadi nggak ada yang bisa mengganggu suara apapun semuanya ya. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua ini mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya tubuh mereka tidak rusak. Jadi seperti tidur biasa semuanya. Kalau bayangkan kalau ada sinar matahari masuk kan badan akan bisa rusak semuanya. Ini dilindungi oleh Allah. Dengan demikian mereka pun tidak bisa merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan Allah menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi ini mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Semuanya di sini coba dipahami. Orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka ini dalam keadaan terbangun. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka semuanya. Jadi ada di antara ini yang pergi kemana? Ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Jadi memang pada waktu itu ketika dikejar, para pemuda ini membawa uang semuanya. Setelah dibangunkan oleh Allah kurang lebih 309 tahun, ini salah satu dari mereka mau pergi keluar ke kota untuk membeli makanan. Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata semuanya
ia mendapati negeri yaitu negeri Dakianus sudah berubah semuanya. Jadi kurang lebih 39 tahun itu ternyata sudah berubah total semuanya ya. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, jadi merasa asing. Juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Pastinya sudah berubah semua ya maksudnya. Dari segi warganya pun pasti 300 tahun sudah banyak yang meninggal, pasti sudah berganti orang. Pemerintahannya, kondisi fisik negeri tersebut pasti juga akan berubah. Semuanya ya. Ini tidak ada yang bisa dikenal. Ini suasana jual beli di pasar. Diperkirakan waktu itu seperti ini ya semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya ya, makanya ya demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Jadi kita semuanya ya hidup di akhir zaman seperti ini, kita harus selalu mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Pada waktu itu saja ya, mohon maaf orang semuanya, pemuda-pemuda tadi dikejar ya, ibaratnya mau dihukum. Ini diselamatkan oleh Allah karena demi mempertahankan keyakinannya. Apalagi kita hidup ya di zaman yang seperti ini ya, sudah maju ya, ini kita harus selalu bersyukur, menjaga keimanan kita, ketakwaan kita semuanya ya. Oleh sebab itu sebagai anak muslim kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. Kita sudah yakin semuanya, kita sudah beriman kepada Allah, berarti kita harus selalu teguh pendirian. Kita laksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga keimanan kita. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semuanya selalu diberi pertolongan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga iman kita ya akan selalu ada di dalam hati kita semuanya ya. Gitu ya semuanya ya. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui memberikan perlindungan kepada Ashabul Kahfi tersebut. Itu saja dari Bapak. Untuk sikap kebiasaan, insya Allah aku selalu teguh pendirian dalam keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa, Allah yang satu-satunya yang wajib kita sembah. Gitu ya semuanya ya. Itu terkait dengan Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang demi mempertahankan keyakinannya karena dikejar-kejar oleh gubernur, tentara ya, Dakianus yang pada saat itu mereka menyembah berhala. Ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan kurang lebih 300 9 tahun semuanya ya. Itu saja dari Bapak, semoga kita bisa meneladani. Yuk kita tambah yakin bahwasanya Allah ini adalah memang yang wajib kita sembah semuanya ya. Kita harus selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bagaimana caranya kita meneladani dari Ashabul Kahfi ya. Taat beribadah pasti semuanya. Datang sholat waktu tiba sholat kita harus segera melaksanakan sholat ya. Semuanya jangan ditunda-tunda, mari semuanya. Itu saja dari Bapak, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.